Halo teman-teman, selamat datang kembali di Cerita Insight. Di sini, kami selalu menghadirkan kisah-kisah penuh drama, intrik, dan kejutan yang bikin kamu betah nonton sampai akhir. Kali ini, kita akan menyimak kisah seorang pria sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar. Istrinya mengkhianati demi mantan pacarnya, tapi tidak pernah tahu siapa sebenarnya suami yang ia remehkan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalau suka dengan kisah seperti ini, tekan tombol like ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel Cerita Insight bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Hari itu matahari baru saja naik di langit Jakarta. Cahayanya menembus jendela kecil rumah kontrakan sederhana yang ditempati Ardiansyah, atau biasa dipanggil Ardi. Ia mengenakan seragam oranye pudar elem di tangan dan tas besar di punggung. Pekerjaannya sebagai kurir ekspedisi menuntutnya untuk selalu bergerak cepat. Di depan pintu, istrinya, Lestari, berdiri dengan wajah masam. Ia tidak mengucapkan selamat pagi, apalagi memberi semangat. Sebaliknya, matanya menatap Ardi dengan tatapan penuh kejengkelan. "Ardi, kapan sih kamu bisa dapat kerjaan yang lebih terhormat? Jadi kurir terus, gajinya pas-pasan. Aku capek hidup miskin begini," omel Lestari sambil menyilangkan tangan di dada. Ardi tersenyum tipis, mencoba meredakan suasana. "Sabarlah, Tari. Hidup sederhana bukan berarti kita gagal. Yang penting kita masih bisa makan, masih punya tempat berteduh, dan Amira sehat. Itu sudah cukup untukku." Amira, putri kecil mereka yang baru berusia 5 tahun, berlari menghampiri ayahnya sambil membawa boneka kelinci lusuh. "Papa, jangan lupa pulang cepat ya. Amira mau main sama papa sore ini." Wajah Ardi langsung cerah. Ia berlutut, memeluk putrinya erat-erat, seolah seluruh dunia hanya ada di pelukannya. "Tentu, sayang, papa janji pulang lebih cepat hari ini." Namun Lestari justru mendengus. Janji, ujung-ujungnya lembur lagi. "Aku juga capek harus urus rumah sendiri." Ardi tidak membalas. Ia tahu, apapun yang dikatakannya hanya akan memicu pertengkaran. Ia memilih diam, mencium kening Amira, lalu pergi mengendarai motornya. Tidak ada yang tahu, termasuk Lestari, bahwa Ardi sebenarnya bukan pria sembarangan. Di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah pewaris tunggal keluarga Ceneh. Maaf, keluarga besar Ardiansyah yang memiliki kerajaan bisnis raksasa di Indonesia, properti, perbankan, bahkan jaringan internasional. Namun Ardi memilih hidup jauh dari gemerlap itu. Ia lelah dengan politik keluarga, rebutan harta, dan pandangan sinis orang-orang yang hanya mendekat demi uang. Ia ingin mencari seseorang yang benar-benar mencintai dirinya, bukan hartanya. Karena itu, ia memutuskan untuk hidup mandiri, bekerja sebagai kurir, dan menyembunyikan jati dirinya. Sore itu, ketika Ardi pulang dengan wajah lelah, rumahnya ramai oleh suara keras. Bu Ratna, Ibu Lestari, sedang duduk di ruang tamu sambil mengunyah camilan. Tatapannya menusuk begitu melihat Ardi. "Baru pulang? Kasihan sekali anakku. Dapat suami kere begini. Coba kalau dulu Lestari tetap sama Bagas, hidupnya pasti enak. Rumah mewah, mobil, pembantu, bukan ngontrak di rumah sempit seperti ini." Lestari tersenyum miring, seolah setuju dengan ucapan ibunya. "Iya, Ma. Aku juga sering mikir, apa aku salah pilih? Bagas dulu sering ajak aku ke restoran mahal. Sekarang, tiap hari makan sayur bening dan tempe goreng." Perih terasa di dada Ardi, tapi ia menahannya. "Bu, Tari, aku memang bukan orang kaya, tapi
Aku berusaha, aku kerja keras, supaya kalian gak kekurangan. Bu Ratna tertawa sinis. Kerja keras? Hasilnya? Apa lihat baju kamu itu? Kumal, motor butut itu kapan rusaknya? Jangan mimpi bisa bahagiain anakku dengan kerja kurir. Kamu cuma bikin dia sengsara. Ardi terdiam. Amira yang mendengar percakapan itu keluar dari kamarnya. Wajah mungilnya penuh kebingungan. Ia memeluk kaki ayahnya, seolah ingin melindunginya dari serangan kata-kata nenek dan ibunya. Malam itu, ketika Lestari dan Bu Ratna sudah masuk kamar, Ardi duduk di teras rumah kontrakan bersama Amira. Gadis kecil itu menyodorkan secangkir teh hangat, hasil racikannya sendiri. Papa jangan sedih, Amira sayang papa. Papa kerja keras untuk Amira kan? Mata Ardi berkaca-kaca. Ia mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. Iya, sayang, papa kerja keras hanya untuk kamu. Kamu alasan papa kuat bertahan. Papa janji, suatu hari nanti kamu akan hidup bahagia. Amira tersenyum polos. Tidak tahu betapa besar arti kata-kata ayahnya. Di dalam kamar, Lestari berbaring sambil menatap layar ponselnya. Di sana ada nama yang sudah lama tidak asing baginya. Bagas, mantan pacar yang dulu pernah ia tinggalkan demi menikah dengan Ardi. Pesan Bagas masuk. Tari, apa kamu bahagia sama suamimu sekarang? Kalau kamu masih mau, pintu selalu terbuka untukmu. Aku bisa kasih hidup yang lebih layak. Jantung Lestari berdegup cepat. Ia tahu seharusnya tidak membalas, tapi bayangan kehidupan mewah yang pernah ditawarkan Bagas membuat hatinya goyah. Ia menoleh ke arah Ardi yang sedang menidurkan Amira di kamar sebelah. Lelaki itu tampak begitu sederhana, bahkan terlalu sederhana. Sementara di sisi lain, ada Bagas yang kaya raya, penuh janji manis, dan bisa memberinya status sosial. Lestari menggigit bibirnya. Mungkin aku memang salah pilih, gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya, sikap Lestari makin dingin. Ia sering pergi dengan alasan arisan atau belanja, pulang larut malam, dan jarang peduli dengan Amira. Bu Ratna justru mendukung, seolah merestui kedekatannya dengan Bagas. Ardi mulai curiga, tapi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga Amira sebaik mungkin, memberikan kasih sayang yang seharusnya diterima dari ibunya. Namun dalam hati kecilnya, Ardi mulai sadar, badai besar sedang menanti keluarganya. Di balik wajah sabar Ardi, ada rahasia besar yang belum diketahui Lestari dan ibunya. Mereka menganggap Ardi hanyalah kurir miskin. Padahal sesungguhnya, ia pewaris kekayaan yang tak terbayangkan. Pertanyaannya, sampai kapan ia bisa menahan diri? Dan apa yang akan terjadi ketika Lestari benar-benar mengkhianatinya? Beberapa minggu setelah perubahan sikap Lestari, kehidupan rumah tangga Ardi semakin terasa hambar. Ardi masih berusaha mempertahankan keharmonisan keluarga kecilnya, tetapi di mata Lestari, semua usaha itu sia-sia. Ia sudah terlanjur membandingkan setiap kebaikan Ardi dengan janji-janji manis dari Bagas, mantan pacarnya. Suatu sore, Lestari berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan gaun sederhana, namun dipadukan dengan parfum mahal yang dulu pernah diberikan Bagas. Bu Ratna, yang duduk di ruang tamu sambil menonton sinetron, melirik putrinya dengan penuh arti. Mau kemana, Tari? Kok cantik sekali? Lestari tersenyum tipis. Arisan, Ma, sama ibu-ibu komplek. Bu Ratna mengangguk, seolah percaya. Padahal ia tahu betul anaknya akan menemui Bagas. Hati-hati ya, jangan sampai si Ardi tahu. Biar saja dia sibuk ngurus paket. Nggak usah ikut campur urusan kita. Malam itu, Lestari benar-benar menemui Bagas di sebuah kafe mewah di pusat kota. Begitu melihat pria itu, hatinya berdegup kencang. Bagas masih sama seperti dulu, gagah, percaya diri,
dan penuh karisma. Lestari. Bagas menyambutnya dengan senyum lebar. Aku senang sekali. Akhirnya bisa bertemu lagi. Kamu tambah cantik. Lestari tersipu malu. Meski dalam hatinya, ia sangat menikmati pujian itu. Kamu juga nggak berubah, Gas. Selalu tahu cara bikin perempuan luluh. Mereka berbincang lama. Bagas menceritakan kesuksesannya mengelola perusahaan keluarganya, rencana ekspansi besar-besaran, dan gaya hidup glamor yang ia jalani. Semua itu membuat Lestari semakin yakin bahwa ia memang salah memilih pasangan hidup. Lestari, aku serius. Baliklah ke aku. Kamu berhak dapat hidup yang lebih baik. Ardi itu cuman kurir. Dia nggak akan bisa kasih masa depan buatmu, ucap Bagas penuh keyakinan. Hati Lestari bergetar. Ia tahu seharusnya tidak tergoda, tetapi rasa lapar akan kemewahan membuat logikanya mati. Di rumah kontrakan, Ardi mulai gelisah. Lestari pulang semakin larut. Alasannya selalu arisan, belanja, atau menemani ibunya. Namun ada sesuatu yang janggal. Malam itu, ketika Lestari pulang hampir pukul 11 malam, Ardi mencoba berbicara. Tari, kamu tadi dari mana? Kok lama sekali? Lestari menghela napas, seolah malas menjawab. Sudah kubilang, arisan, jangan tanya-tanya terus. Aku capek, tapi aku nggak suka dicurigai. Kalau kamu nggak percaya, terserah. Aku juga punya kehidupan, Ardi. Aku bukan cuma istri yang harus nunggu kamu pulang bawa nasi bungkus setiap hari. Ardi terdiam. Ia menunduk, menahan rasa sakit yang mengiris hatinya. Amira yang mendengar pertengkaran itu dari kamarnya, keluar dengan mata berkaca-kaca. Papa, Mama, jangan berantem. Amira takut. Ardi segera menggendong putrinya, menenangkannya. Sementara Lestari justru masuk kamar dengan wajah masam, tanpa sedikit pun mempedulikan anaknya. Keesokan harinya, Bu Ratna kembali menambahkan minyak ke api. Ia mendekati Lestari yang sedang berdandan untuk bertemu Bagas lagi. Bagus, Tari. Jangan peduli sama Ardi. Dia nggak akan bisa bikin kamu kaya. Bagas itu pilihan yang tepat. Kamu layak hidup di rumah besar, bukan ngontrak di sini. Tapi Ma, aku masih istri Ardi. Ah, itu gampang. Kalau kamu nggak tahan lagi, cerai saja. Toh, Ardi juga nggak bisa kasih apa-apa. Bagas pasti mau terima kamu kapan saja. Ucapan itu membuat hati Lestari semakin goyah. Ia merasa mendapat restu penuh untuk berselingkuh. Hari itu, Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berniat mengajak Amira makan malam di luar. Namun yang ia temukan adalah rumah kosong. Amira dititipkan di rumah tetangga, sementara Lestari dan ibunya tidak ada. Ardi bertanya pada tetangga dan mendapat jawaban yang mengejutkan. Pak Ardi, tadi saya lihat Bu Lestari dijemput mobil mewah. Plat nomornya bagus sekali. Kelihatannya bukan mobil biasa. Mereka pergi ke arah pusat kota. Ardi terdiam. Ia tahu, satu-satunya orang yang memiliki mobil seperti itu adalah Bagas. Hatinya bergejolak. Tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menjemput Amira, lalu mengajaknya makan malam sederhana di warung dekat rumah. Namun sepanjang malam, pikirannya dipenuhi tanda tanya besar. Apakah benar istrinya berselingkuh dengan Bagas? Beberapa hari kemudian, kecurigaan Ardi terbukti. Saat ia sedang mengantarkan paket ke sebuah hotel, matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya sesak. Dari lobi hotel, ia melihat Lestari turun dari mobil Bagas. Wajah istrinya berbinar penuh kebahagiaan. Berbeda jauh dari sikap dingin yang selalu ditunjukkan di rumah. Bagas meraih tangan Lestari, menggenggamnya erat seolah mereka pasangan resmi. Ardi berdiri terpaku. Paket di tangannya hampir terjatuh. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tidak langsung menghampiri mereka.
Ia hanya menatap dari kejauhan, membiarkan rasa sakit itu merobek hatinya. Ia sadar, pengkhianatan ini bukan sekadar dugaan, itu nyata. Malam itu, ketika Lestari pulang, Ardi mencoba bicara. "Tari, aku lihat kamu bersama Bagas yang tadi. Kalian dari hotel." Wajah Lestari seketika berubah pucat, tapi ia cepat menutupi. "Kamu salah lihat, itu cuma urusan bisnis." "Bisnis apa yang harus masuk hotel berdua?" Ardi menatap dalam. Suaranya bergetar. Lestari terdiam sejenak, lalu membalas dengan suara keras. "Kamu siapa? Baroni-baroninya mengatur aku. Kamu pikir aku bahagia hidup denganmu? Aku lelah, Ardi. Aku ingin hidup lebih baik. Bagas bisa kasih itu semua. Sementara kamu cuma kurir miskin." Kata-kata itu menusuk hati Ardi seperti pisau. Ia mundur selangkah, menunduk. "Jadi benar, kamu pilih Bagas?" "Ya, dia jauh lebih baik darimu. Aku menyesal menikah denganmu." Di kamar kecil, Amira mendengar semua. Gadis kecil itu menangis, diam-diam. Tidak mengerti kenapa Mama dan Papa harus bertengkar soal orang lain. Malam itu menjadi titik balik. Ardi tidak lagi hanya mencurigainya, sudah mendengar pengakuan langsung dari istrinya. Hatinya hancur, tapi ia memilih diam. Ia tahu badai lebih besar sedang menunggu. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Jalanan licin, lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, menciptakan suasana suram. Ardi baru saja pulang kerja ketika telepon dari tetangga membuat dadanya mencelos. "Pak Ardi, cepat ke rumah sakit, Amira kecelakaan." Telepon itu membuat tubuhnya gemetar. Ia segera melesat dengan motor tuanya. Hujan deras tak lagi dipedulikan. Hatinya hanya dipenuhi doa agar putri kecilnya selamat. Sesampainya di rumah sakit, Ardi berlari masuk dengan wajah panik. Ia menemukan Amira terbaring di ruang gawat darurat. Tubuh mungilnya penuh luka, wajahnya pucat, dan selang oksigen menempel di hidungnya. "Amira, Papa di sini sayang." Ardi menggenggam tangan putrinya. Matanya basah oleh air mata. Dokter mencoba menenangkan. "Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Tapi kondisinya sangat kritis." Di ruang tunggu, Ardi menemukan jawaban pahit tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Seorang saksi mata bercerita bahwa mobil yang dikendarai Bagas bersama Lestari melaju kencang di jalan basah. Amira yang sedang menyeberang jalan bersama tetangga hampir selamat, tapi mobil itu hilang kendali dan menabrak. Tetangga berhasil menghindar, namun Amira terhempas keras ke aspal. Bagas dan Lestari panik, tapi bukannya menolong, mereka justru buru-buru meninggalkan lokasi. Ardi terdiam, tangannya mengepal. Jadi, itu ulah mereka. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah muram. "Pak, kami sudah berusaha. Amira kehilangan terlalu banyak darah. Mohon maaf." Dunia Ardi runtuh. Seketika, ia masuk ke ruang gawat darurat. Melihat tubuh putrinya terbaring tak bernyawa. Boneka kelinci lusuh yang selalu dibawanya tergeletak di samping ranjang. Ardi memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Air matanya tak terbendung. "Amira, Papa janji lindungi kamu. Tapi Papa gagal. Maafkan Papa." Tangisan pilu itu menggema di lorong rumah sakit, membuat perawat dan dokter terdiam haru. Tak lama, Lestari dan Bu Ratna datang, bukan dengan wajah penuh duka, melainkan dengan ekspresi dingin, seolah kejadian itu bukan apa-apa. Lestari melirik tubuh Amira sekilas, lalu berkata dengan nada datar, "Sudah, Ardi, jangan berlebihan. Anak itu memang sudah waktunya pergi. Lagi pula, kamu kan yang sering bilang hidup sederhana itu cukup. Anggap saja ini bebanmu berkurang." Ardi menoleh. Matanya merah penuh amarah. "Tari, itu anak kita. Amira darah daging kita. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu?" Bu Ratna ikut menimpali dengan sinis.
Jangan salahkan anakku. Kalau kamu bisa kasih hidup lebih layak, mungkin Amira nggak harus main di jalan. Itu salahmu juga, Ardi. Jangan menuduh orang lain. Ardi hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Alih-alih berduka, istri dan ibu mertuanya justru menyalahkannya. Keesokan harinya, di rumah duka Lestari bahkan sempat menuduh Ardi di depan keluarga dan tetangga. Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan kecelakaan itu disengaja Ardi, supaya dapat perhatian orang-orang. Dia kan sering merasa diremehkan, jadi butuh simpati. Ucapan itu membuat tetangga terkejut. Beberapa mulai berbisik-bisik. Masak ia sampai segitunya. Kasihan Amira jadi korban. Ardi hanya bisa menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membongkar semuanya. Tapi ia tahu, waktunya belum tiba. Hari pemakaman tiba. Ardi bertekad memberikan yang terbaik untuk putri kecilnya. Ia menghubungi seseorang yang sudah lama tak ia temui. Kakeknya, Tuan Surya Ardiansyah, kepala keluarga besar Ardiansyah yang sangat disegani di Indonesia. Meskipun selama ini menjauh, Ardi tahu ia tidak bisa membiarkan Amira pergi dengan cara sederhana. Putrinya layak dihormati dengan sepenuh hati. Di pemakaman, semua orang terkejut. Petugas datang dengan mobil mewah, peti jenazah berkualitas tinggi, karangan bunga raksasa, dan ratusan orang dari keluarga besar Ardiansyah. Tetangga yang tadinya meremehkan Ardi terperangah. Bu Ratna dan Lestari bahkan tak bisa menutup mulut mereka saking kagetnya. Ini semua apa, Ardi? Tanya Lestari dengan suara gemetar. Ardi berdiri tegak, menatapnya dingin. Inilah penghormatan terakhir untuk putriku. Amira bukan anak sembarangan. Dia cucu keluarga Ardiansyah. Semua orang terdiam. Nama besar Ardiansyah tidak asing. Itu adalah salah satu keluarga konglomerat terbesar di negeri ini. Saat prosesi pemakaman selesai, Tuan Surya berdiri di hadapan semua orang. Suaranya berat, namun tegas. Mulai hari ini, saya umumkan bahwa Ardiansyah, cucu saya, adalah pewaris sah keluarga besar Ardiansyah. Ia bukan kurir miskin seperti yang kalian kira. Ia darah daging saya, penerus seluruh kekayaan dan pengaruh keluarga ini. Bisikan kagum dan terkejut langsung terdengar di antara para tamu. Tetangga-tetangga yang sering meremehkan Ardi kini menatapnya dengan penuh hormat. Sementara itu, wajah Lestari dan Bu Ratna pucat pasi. Mereka tidak percaya bahwa lelaki yang selama ini mereka heno-hena ternyata pewaris kekayaan yang luar biasa. Ardi menatap pusara Amira dengan mata yang masih basah. Amira, Papa janji, semua yang membuatmu menderita akan membayar. Papa tidak akan tinggal diam. Ia menggenggam tanah di atas pusara, lalu melepaskannya perlahan. Saat itu Huga hatinya berubah. Ardi bukan lagi kurir sederhana yang sabar menerima hinaan. Ia adalah pewaris sah keluarga Ardiansyah dan kini ia punya alasan untuk menggunakan kekuatannya balas dendam demi Amira. Hari itu, semua topeng runtuh. Identitas Ardi terbongkar. Amira pergi selamanya. Dan Lestari bersama ibunya terperangkap dalam kebingungan. Mereka baru menyadari bahwa orang yang selama ini mereka remehkan justru adalah lelaki yang paling berkuasa. Namun penyesalan itu baru permulaan. Sebab Ardi sudah bertekad tidak ada satupun yang akan lolos dari hukuman. Hari-hari setelah pemakaman Amira berjalan penuh guncangan. Bahi, Ardi. Rasa kehilangan itu masih menusuk setiap kali ia melihat boneka kelinci kecil yang dulu selalu digenggam putrinya. Namun di sisi lain, hatinya juga mulai dipenuhi tekad baru. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesederhanaan. Kini seluruh keluarga besar Ardiansyah sudah tahu Ardi adalah pewaris sah.
Rumah kontrakan sederhana yang selama ini menjadi tempat tinggal Ardi mendadak ramai oleh tamu-tamu penting. Mobil-mobil mewah sering terparkir di depan, membawa orang-orang berjas rapi yang menunduk hormat setiap kali melihat Ardi. Para tetangga yang dulu sering meremehkannya kini berubah drastis. Wah, Pak Ardi ternyata orang besar ya. Pantesan sabar banget. Aduh, dulu kita salah sangka. Dia orangnya luar biasa rendah hati. Ardi hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia tidak terlalu peduli dengan perubahan sikap orang-orang. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menjalankan amanah kakeknya, sekaligus menepati janji untuk membalas dendam demi Amira. Sementara itu, Lestari hidup dalam ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa lelaki yang selama ini ia hina sebagai kurir miskin ternyata pewaris konglomerat. Setiap kali melihat Ardi yang kini selalu ditemani pengawal pribadi, ia merasa canggung. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekat. Ardi, aku minta maaf. Aku salah menilaimu. Aku hanya ingin kita bisa memulai dari awal. Ardi menatapnya dingin. Dari awal, kamu pikir semua luka bisa hilang begitu saja? Kamu pikir Amira bisa kembali kalau kita memulai dari awal? Lestari terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Tidak kalah kaget adalah Bu Ratna. Ibu mertua yang dulu selalu mencaci Ardi, kini malah berubah menjadi orang yang sok ramah. Ardi, nak, ibu minta maaf ya. Ibu dulu banyak salah paham. Tapi sebenarnya, ibu sayang sama kamu. Ibu kan cuma ingin yang terbaik buat Lestari. Ardi menatap wanita itu lekat-lekat, lalu berkata dengan nada datar, kalau benar ingin yang terbaik, seharusnya ibu mendukung keluarga kecil saya, bukan merusaknya. Bu Ratna langsung terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ia sadar, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main di depan Ardi. Beberapa hari kemudian, Ardi resmi diundang ke rumah besar keluarga Ardiansyah. Gedung megah dengan pilar tinggi, halaman luas, dan penjagaan ketat itu selalu membuat orang terpesona. Di ruang utama, puluhan anggota keluarga besar berkumpul. Mereka menatap Ardi dengan berbagai ekspresi, ada yang hormat, ada yang iri, ada pula yang penuh rasa ingin tahu. Tuan Surya, kakek Ardi, berdiri dengan tongkat di tangan. Mulai hari ini, saya tegaskan di hadapan semua orang, Ardiansyah adalah pewaris tunggal keluarga kita. Semua bisnis, semua aset, semua keputusan besar, kelak ada di tangannya. Tepuk tangan terdengar, meski tidak semua ikhlas. Beberapa sepupu Ardi terlihat cemberut, merasa tersisih. Namun Ardi berdiri dengan tenang. Saya tidak mencari kehormatan. Saya hanya ingin menjalankan amanah keluarga dengan benar. Dan saya janji, tidak akan ada yang bisa menyakiti keluarga kita lagi. Berita tentang pengakuan resmi itu cepat menyebar. Lestari dan Bagas mendengarnya dari media bisnis. Lestari gemetar membaca berita di ponselnya. Bagas, ini gila. Ardi benar-benar pewaris keluarga Ardiansyah. Aku sudah salah besar. Bagas mengatupkan rahangnya. Tenang, Tari. Justru ini kesempatan. Kalau kamu bisa kembali akrab dengan dia, kita bisa dapat keuntungan besar. Bayangkan, akses ke bisnis keluarga Ardiansyah. Lestari terdiam. Ada rasa takut, tapi juga godaan. Ia sadar, Ardi yang dulu ia remehkan, kini adalah kunci masa depan yang lebih besar daripada Bagas sekalipun. Beberapa hari setelah pengakuan itu, Ardi menghadiri sebuah acara amal besar yang diselenggarakan keluarganya. Media massa hadir, kamera berkilat-kilat, dan para pengusaha papan atas berkumpul. Ketika Ardi naik ke panggung bersama kakeknya, seluruh ruangan terdiam mendengar pengumuman resmi. Inilah cucu saya, Ardiansyah,
pewaris sah keluarga Ardiansyah. Suara tepuk tangan riuh memenuhi aula. Para tamu menunduk hormat, sementara wartawan sibuk mengambil gambar. Lestari, yang ikut hadir karena masih berstatus istri, hanya bisa menunduk. Hatinya campur aduk antara malu, takut, dan menyesal. Bagas yang juga hadir nyaris kehilangan kendali. Ia tidak pernah menyangka lawannya dalam cinta ternyata jauh lebih kuat dan berkuasa darinya. Sejak saat itu, Ardi tidak lagi sama. Ia mulai memegang kendali perusahaan besar, menghadiri rapat penting, dan membuat keputusan yang menggemparkan dunia bisnis. Namun di balik semua itu, ia menyimpan rencana pribadi, membongkar semua kebusukan yang telah merenggut Amira darinya. Setiap kali ia duduk di kantor mewah dengan pemandangan kota dari lantai 50, ia selalu menatap foto kecil Amira di mejanya. "Amira, Papa janji, semua yang menyakitimu akan mendapat balasannya." Identitas Ardi kini telah terbongkar. Ia bukan lagi kurir miskin, melainkan pewaris sah keluarga konglomerat. Namun, kebangkitan ini hanyalah awal. Karena di balik semua kekuasaan yang ia genggam, ada dendam yang belum terbalaskan. Dan Lestari, bersama Bagas dan keluarganya, sebentar lagi akan merasakan akibat dari semua pengkhianatan. Beberapa minggu setelah acara amal itu, keluarga Ardiansyah kembali mengadakan pertemuan tertutup. Aula besar dipenuhi wajah-wajah serius. Diukung, Meha Tuan Surya membuka pembicaraan dengan suara mantap. Ardi sudah diakui sebagai pewaris, tapi ada hal yang harus kalian semua ingat sejak ia lahir. Sudah ada perjanjian pernikahan yang disusun oleh keluarga. Kalimat itu membuat ruangan hening. Ardi mengangkat kepalanya, kaget. "Perjanjian pernikahan?" tanyanya. Tuan Surya mengangguk. "Ya, dengan keluarga Jaya dan keluarga Pratama. Keduanya keluarga konglomerat lama, mitra bisnis kita. Saat itu, demi menjaga hubungan strategis, kakekmu membuat perjanjian, jika cucuku laki-laki, ia akan dijodohkan dengan putri dari salah satu keluarga itu." Beberapa hari kemudian, Ardi dipertemukan dengan Keliste, putri keluarga Jaya. Gadis itu anggun, berpendidikan tinggi, dan dikenal karena kepintarannya dalam bisnis. Keliste menatap Ardi dengan tatapan dingin saat pertama kali bertemu. "Jadi, kamu pewaris keluarga Ardiansyah? Maaf, sebelumnya aku mengira kamu hanya seorang kurir." Ardi tersenyum tipis. "Kamu tidak salah. Aku memang pernah jadi kurir. Itu pilihanku." Kalista Teh Chiang sedikit terkejut. Ia tidak menyangka seorang pewaris berani mengakui masa lalunya tanpa rasa malu. Tidak lama setelah itu, muncullah Rani, putri dari keluarga Pratama. Berbeda dengan Kelista yang serius dan penuh wibawa, Rani lebih ceria, hangat, dan penuh energi. Saat bertemu Ardi, ia langsung berkata, "Jadi kamu Ardi yang katanya pewaris besar itu? Wah, aku kira orangnya bakal kaku kayak direktur-direktur di TV. Ternyata santai juga ya Ardi." "Terkek, aku tetap orang biasa Rani. Pewaris atau bukan, aku tetap diriku." Sikap rendah hati Ardi membuat Rani langsung nyaman. Sementara itu, Lestari mendengar kabar tentang perjodohan itu dari gosip media. Ia nyaris tak percaya. Tidak mungkin Ardi mau dijodohkan lagi dengan keluarga Jaya atau keluarga Pratama. Kalau itu terjadi, posisiku benar-benar tamat. Ia mulai mencari cara untuk mendekati Ardi lagi. Beberapa kali ia mencoba menelepon, tapi Ardi tidak pernah menjawab. Bagas yang marah melihat peluangnya semakin kecil justru mendorong Lestari. "Tari, kamu harus lakukan sesuatu. Jangan biarkan Ardi bener-bener menikah dengan mereka. Kalau itu terjadi, kita berdua tidak akan pernah punya kesempatan." Lestari mengerutkan kening. "Tapi
Bagaimana caranya? Ardi sekarang dijaga ketat, bahkan mendekatinya saja susah. Bagas tersenyum licik, kita cari kelemahannya. Semua orang punya celah termasuk Ardi. Kalau kita bisa menyerang di waktu yang tepat, kita bisa membalikkan keadaan. Di sisi lain, Ardi sendiri bimbang. Ia masih diliputi duka kehilangan Amirah. Dan luka pengkhianatan Lestari belum sembuh. Namun kini, ia harus menghadapi kenyataan. Keluarganya menuntutnya untuk memilih calon istri baru demi kelangsungan bisnis. Di kamarnya, Ardi menatap foto Amirah. "Amirah, Papa harus bagaimana? Papa tidak ingin menggantikanmu begitu cepat, tapi Papa juga tidak bisa lari dari tanggung jawab keluarga." Hatinya berkecamuk. Suatu malam, Kalista dan Rani dipanggil ke rumah besar keluarga Ardiansyah untuk makan malam bersama. Lestari yang nekat menyusup dengan alasan masih berstatus istri, muncul tanpa diundang. Ketika ia melihat Kalista dan Rani duduk bersebelahan dengan Ardi, wajahnya pucat. "Jadi ini benar, kalian ingin menjodohkan Ardi dengan mereka? Bagaimana dengan aku, istrinya yang sah?" Suasana ruangan menegang. Tuan Surya menatapnya tajam. "Kamu memang istrinya di atas kertas, tapi setelah semua yang terjadi, kamu pikir keluarga Ardiansyah masih bisa menerima? Jangan lupa, kamu dan ibumu telah menyebabkan tragedi terbesar dalam hidup cucuku." Lestari terdiam, lidahnya kelu. Di balik senyumnya, Kalista mulai menyusun rencana. Ia tidak hanya ingin sekadar menjadi istri Ardi, tapi juga menguasai posisi strategis dalam bisnis keluarga Ardiansyah. "Jika aku bisa memenangkan hati Ardi, maka keluarga Jaya akan semakin kuat dan aku akan jadi wanita paling berpengaruh di negeri ini," gumamnya dalam hati. Berbeda dengan Kalista, Rani lebih tulus. Ia memang tertarik pada Ardi, bukan karena kekayaannya, tapi karena sikap rendah hati dan keteguhan hatinya. Kepada sahabatnya, ia berkata, "Aku tahu Ardi punya banyak luka. Aku tidak ingin memaksa. Kalau dia memilihku, aku akan mendampinginya dengan sepenuh hati. Kalau tidak, aku tetap menghormatinya." Beberapa hari kemudian, Ardi dipanggil lagi oleh kakeknya. "Ardi, sudah saatnya kamu menentukan sikap. Kamu akan memilih Kalista atau Rani? Ingat, ini bukan hanya soal pernikahan, tapi masa depan keluarga kita." Ardi menarik napas panjang. "Kakek, aku paham tanggung jawabku, tapi aku juga tidak ingin menikah hanya karena perjodohan. Aku ingin memastikan siapapun yang mendampingiku benar-benar bisa menjadi keluarga. Aku tidak akan mengulang kesalahan masa lalu." Tuan Surya terdiam, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kakek beri kamu waktu. Tapi ingat, dunia bisnis tidak menunggu. Kalau kamu ragu terlalu lama, orang lain akan mengambil kesempatan." Di satu sisi Ardi mulai mengenal Kalista dan Rani, dua wanita dengan niat yang sangat berbeda. Di sisi lain, Lestari dan Bagas semakin putus asa, berusaha mencari cara untuk menghancurkan Ardi. Intrik baru sudah terbuka, dan pilihan Ardi akan menentukan masa depan tidak hanya dirinya, tetapi juga dua keluarga besar sekaligus. Sejak diakui sebagai pewaris, Ardi tahu ia tidak bisa hanya duduk manis menikmati kekayaan. Ada luka yang harus diobati. Ada dendam yang harus dituntaskan. Bagi Ardi, kematian Amirah bukan sekadar kecelakaan, itu adalah akibat dari kelalaian, keserakahan, dan pengkhianatan. Dan balas dendam pertama harus dimulai dari mereka yang paling dekat. Lestari, ibunya Ratna, dan Bagas. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga, Ardi mengundang tim kepercayaannya. "Selidiki semua bisnis milik Bagas. Aku ingin tahu setiap celah yang bisa dijadikan senjata, dari keuangan proyek hingga koneksi politiknya." Tak butuh waktu lama, laporan lengkap ada di meja Ardi.
Bagas ternyata sedang mengelola proyek properti besar dengan dana investor luar negeri. Namun, ia menggunakan laporan palsu untuk menutupi kerugian. Sekali saja kebohongan itu terbongkar, reputasinya akan hancur. Ardi menatap berkas itu dengan dingin. Bagus, kita akan bongkar semua ini. Tapi biarkan dia jatuh di depan semua orang, bukan hanya di balik layar. Ardi memerintahkan timnya untuk kebetulan menyebarkan rumor tentang ketidakberesan proyek Bagas. Media keuangan mulai melirik, wartawan bisnis mulai mengajukan pertanyaan, dan para investor merasa curiga. Dalam sebuah rapat besar, salah satu investor luar negeri bertanya dengan nada tajam, "Pak Bagas, laporan keuangan Anda tidak sinkron dengan data lapangan. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini?" Bagas gugup. Keringat bercucuran. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi tekanan semakin besar. Akhirnya, ia hanya bisa berjanji akan memberikan klarifikasi. Ardi yang duduk di antara para tamu tersenyum tipis. Ia tidak perlu bicara apa-apa. Cukup melihat Bagas mulai goyah di hadapan semua orang. Sementara itu, Ratna Ibu Lestari juga tidak luput dari sasaran. Selama ini, ia dikenal suka menindas orang kecil di lingkungannya. Ia sering menipu tetangga, meminjam uang tanpa niat mengembalikan, bahkan memalsukan dokumen untuk mengambil alih tanah warisan kerabat jauh. Ardi mengutus pengacaranya untuk mengorek semua bukti. Begitu cukup kuat, ia melaporkan kasus itu ke pihak berwenang. Suatu pagi, rumah Ratna digeruduk aparat. Warga sekitar berkerumun melihat wanita yang selama ini sombong itu dibawa dengan wajah pucat. Bu Ratna ditahan karena dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen, kata seorang polisi. Warga berbisik-bisik, sebagian malah bersorak kecil. Bagi mereka, ini karma yang pantas. Kabar penangkapan ibunya membuat Lestari kalang kabut. Ia datang ke kediaman keluarga Ardiansyah dengan wajah kusut, memohon pada Ardi. "Ardi, tolong lepaskan ibu. Dia memang keras kepala, tapi dia ibuku. Aku tahu kamu punya kekuasaan untuk menolongnya." Ardi menatapnya lama. Dalam hatinya masih ada sisa kasih sayang, karena bagaimanapun Lestari pernah menjadi istrinya. Namun, ingatan tentang Amira membuat hatinya membatu. "Lestari, selama ini ibumu tidak pernah menyesal. Dia bahkan menuduhku sengaja membuat Amira celaka. Sekarang hukum hanya membalas apa yang sudah dia tanam. Jangan minta aku ikut campur." Lestari terisak. Ia ingin memeluk Ardi, tapi langkahnya tertahan oleh dua pengawal yang menjaga jarak. Beberapa minggu kemudian, Ardi menyiapkan langkah pamungkas terhadap Bagas. Ia mengatur agar data asli proyek yang bermasalah itu dipublikasikan di media besar. Ketika berita itu meledak, saham perusahaan Bagas anjlok, investor menarik dana, mitra bisnis mundur, dan reputasi Bagas hancur dalam semalam. Dalam konferensi pers darurat, wartawan mengepungnya dengan pertanyaan pedas. "Pak Bagas, benarkah Anda memalsukan laporan keuangan? Bagaimana Anda menjawab tuduhan penipuan investasi?" Bagas hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi. Di kejauhan, Ardi menyaksikan siaran langsung itu dari layar besar di kantornya. "Ini baru permulaan, Bagas. Aku ingin kamu merasakan kehilangan seperti yang kurasakan." Kehancuran demi kehancuran membuat Lestari makin terpuruk. Ia kehilangan kepercayaan diri, bahkan mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Andai saja aku tidak mengkhianati Ardi, andai saja aku tidak terbawa oleh bujuk rayu Bagas, mungkin hidupku tidak seperti ini." Namun, penyesalan datang terlambat. Ardi tidak lagi menoleh padanya. Suatu malam, Ardi menghadiri pesta bisnis bergengsi. Banyak pengusaha papan atas hadir, termasuk Keliste dan Rani. Namun di luar gedung, Lestari menunggu dengan wajah kusut. Saat Ardi keluar, ia berlari menghampiri. "Ardi,
dengar aku sekali saja. Aku benar-benar menyesal. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Ardi menatapnya dingin. Kesempatan kedua? Kamu bahkan tidak memberi kesempatan pada Amira untuk hidup lebih lama. Kamu memilih Bagas, kamu menghina aku, kamu dan ibumu menyebabkan semua ini. Sekarang, kamu harus menanggung akibatnya. Lestari terisak keras. Orang-orang di sekitar menoleh, sebagian merekam kejadian itu. Harga diri Lestari runtuh di hadapan publik. Balas dendam pertama, Ardi berhasil. Bagas kehilangan reputasi, Ratna terjerat hukum, dan Lestari terpuruk dalam penyesalan. Namun, Ardi tahu ini baru awal, masih ada langkah lebih besar yang harus ia ambil untuk memastikan keadilan benar-benar tegak dan tidak ada yang bisa lagi meremehkannya. Setelah gemparnya kasus Bagas dan Ratna, nama Ardi makin diperhitungkan. Ia bukan hanya pewaris keluarga Ardiansyah, tapi juga sosok muda yang berani bergerak cepat dan tegas. Media menyorotinya. Para pengusaha ingin dekat dengannya, dan undangan pesta bisnis terus mengalir. Di balik sorotan itu, dua sosok wanita kini ikut masuk ke lingkaran hidup Ardi, Kalista Jaya dan Rani Pratama. Dua putri konglomerat, dua dunia yang berbeda, satu penuh ambisi, satu penuh ketulusan. Kalista selalu tampil elegan, gaun desainer, perhiasan mahal, dan cara bicara yang penuh wibawa membuat semua orang menaruh hormat. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan strategi matang. Bagi Kalista, menikah dengan Ardi bukan sekadar urusan hati, tapi langkah strategis. Jika aku berhasil menjadi istrinya, keluarga Jaya akan terkoneksi penuh dengan keluarga Ardiansyah. Itu berarti kendali atas banyak proyek besar, dan aku akan menjadi wanita paling berpengaruh di negeri ini. Batinnya, ia mulai mendekati Ardi dengan cara halus. Mengundangnya ke forum investasi, mengatur agar mereka duduk berdua di jamuan makan, bahkan pura-pura peduli dengan duka yang dialami Ardi. Ardi, katanya suatu malam di sebuah pesta, aku tahu, kehilangan itu tidak mudah. Tapi kamu harus kuat, dunia bisnis menunggumu, dan aku bisa mendampingimu melewati semua itu. Ardi hanya tersenyum tipis. Ia tahu Kalista sedang memainkan kartu ambisinya. Berbeda dengan Kalista, Rani jauh lebih sederhana. Ia memang putri konglomerat, tapi sikapnya hangat dan membumi. Ia lebih suka memakai kemeja sederhana daripada gaun mewah, dan lebih nyaman mengobrol sambil minum teh daripada duduk di meja rapat megah. Saat bertemu Ardi di sebuah acara amal, ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan anak, tapi aku tahu luka itu tidak bisa sembuh cepat. Aku tidak akan bilang kamu harus move on, karena itu omong kosong. Yang bisa kulakukan hanya menemanimu kalau kamu mau ditemani." Kata-kata itu membuat Ardi terdiam. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi, hanya ketulusan. Tuan Surya memperhatikan perkembangan ini. Suatu malam, ia memanggil Ardi ke ruang kerjanya. "Ardi, kamu tahu Kalista kuat. Dia pintar, ambisius, dan punya jaringan luas. Kalau kamu bersamanya, keluarga kita akan semakin kokoh." Ardi menunduk. "Aku tahu, Kek. Tapi aku tidak ingin mengulangi kesalahan. Aku tidak mau menikah hanya demi kepentingan bisnis." Tuan Surya menatap cucunya tajam. "Kamu pewaris keluarga ini. Setiap pilihanmu berdampak besar. Tapi kakek juga tidak ingin kamu hancur karena menikah dengan orang yang salah. Ingat, hati-hati membedakan mana yang tulus dan mana yang ambisius." Kalista semakin agresif. Ia mulai melobi beberapa direktur perusahaan Ardiansyah, mencoba menanam pengaruh agar dirinya terlihat sebagai calon kuat pendamping Ardi. Di sebuah rapat informal, ia bahkan berkata, "Kalau saya bersama Ardi,
perusahaan ini bisa tumbuh 2 kali lipat. Saya punya akses langsung ke jaringan Eropa. Bayangkan kekuatan gabungan kita. Beberapa direktur terpesona, tapi ada juga yang curiga. Sementara itu, Rani tetap menjadi dirinya sendiri. Ia lebih banyak terlibat di kegiatan sosial, membantu panti asuhan, mengelola yayasan pendidikan, dan sesekali mengajak Ardi untuk ikut serta. Ardi, kamu terlalu sering rapat, sesekali ikutlah ke lapangan. Lihat anak-anak yang masih bisa tertawa meski hidup susah. Mungkin itu bisa sedikit mengobati lukamu. Dan anehnya, Ardi merasa lebih tenang saat bersama Rani, melihat kedekatan Ardi dengan dua wanita itu. Lestari semakin terpojok. Ia merasa posisinya sebagai istri sah bener-bener akan tergantikan. Di kamar kosnya yang sempit, ia menatap cermin dengan wajah kusut. Tidak, aku tidak bisa kalah begitu saja. Kalau Ardi menikah lagi, aku akan bener-bener dilupakan. Aku harus menemukan cara agar dia kembali padaku. Bagas yang masih kesal dengan kehancurannya justru menyalakan api. Tari, gunakan kelemahan mereka. Kalista sombong, Rani terlalu polos. Cari cara untuk mempermalukan mereka. Kalau dua-duanya jatuh, Ardi akan kehilangan pilihan. Dan mungkin kamu masih bisa masuk lagi. Suatu sore, Ardi menerima kabar bahwa Yayasan Sosial Rani dituduh menyalahgunakan dana. Media mulai memberitakan isu miring dan reputasi Rani dipertaruhkan. Ardi menyelidiki, diam-diam. Ternyata tuduhan itu dibuat-buat hasil manipulasi dokumen yang dilancarkan orang bayaran Kalista untuk menjatuhkan Rani. Saat mengetahui itu, Ardi menghela napas berat. Kadi benar. Ada yang rela menjatuhkan orang lain demi ambisi. Ia langsung menggunakan tim hukumnya untuk membersihkan nama Rani. Ketika skandal itu terbongkar, media berbalik mendukung Rani dan memuji ketulusannya. Kalista hanya bisa tersenyum kaku di depan publik, meski hatinya panas. Hati Ardi mulai condong. Malam itu, Ardi berdiri di balkon rumah besarnya, menatap lampu-lampu kota. Rani datang menghampiri dengan secangkir teh hangat. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Ardi, kamu sudah banyak menolongku. Tidak, Rani. Kamu yang sudah banyak menyadarkanku. Saat aku hampir tenggelam dalam dendam, kamu yang mengingatkanku bahwa masih ada sisi lain dari dunia ini, sisi yang penuh kasih. Mata Rani berkaca-kaca. Ia tidak berani berharap, tapi hatinya bergetar. Di kejauhan, Kalista yang diam-diam mengawasi hanya bisa mengepalkan tangan. Ia sadar, persaingan ini bukan sekadar soal kekayaan. Pertarungan hati dan ambisi semakin jelas. Kalista dengan strateginya, Rani dengan ketulusannya, Ardi berada di tengah, mencoba membedakan mana cinta sejati dan mana sekadar permainan kekuasaan. Namun satu hal pasti, pilihannya nanti bukan hanya akan menentukan masa depan pribadinya, tetapi juga arah keluarga Ardiansyah dan seluruh bisnis yang ada di bawah namanya. Setelah skandal Yayasan Rani terbongkar dan nama Kalista ikut terseret sebagai dalang, posisi Kalista mulai goyah. Di dunia bisnis, gosip menyebar cepat. Banyak orang mulai berbisik, dia licik, berani menjatuhkan orang lain demi ambisinya. Kalau begini, apa pantas dia jadi pendamping pewaris Ardiansyah? Meski Kalista tetap tampil percaya diri di depan umum, di balik layar ia panik. Ia tahu satu kesalahan saja bisa menghancurkan reputasi yang ia bangun bertahun. Suatu sore, Ardi memanggil Kalista ke kantornya. Ruangan itu sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar. Kalista, kata Ardi dengan nada datar, aku tahu kamu yang menyebarkan fitnah terhadap Rani. Mengapa kamu melakukannya? Kalista mencoba tersenyum, meski wajahnya tegang. Ardi, itu hanya strategi. Dunia bisnis memang keras.
Kalau aku tidak menjatuhkan lawan, aku bisa tersingkir. Aku melakukannya demi kita, demi masa depan kita bersama. Ardi menatapnya tajam. Tidak, Kalista, kamu melakukannya demi dirimu sendiri. Aku tidak butuh pasangan yang tega menginjak orang lain hanya demi naik lebih tinggi. Kalimat itu menghantam Kalista lebih keras daripada tamparan. Ia menunduk untuk pertama kalinya, merasa kalah. Kabar teguran Ardi pada Kalista bocor ke telinga publik. Investor mulai menjauh, beberapa rekan bisnis menarik diri, dan undangan acara sosial berkurang drastis. Di sebuah pesta, orang-orang yang dulu berebut menyapanya, kini pura-pura sibuk ketika ia lewat. Kalista merasa dunia berbalik dalam semalam. Ia menutup diri di apartemen mewahnya, menangis dalam kesepian. Bagaimana bisa semua usahaku runtuh hanya karena satu kesalahan? Sementara itu, Lestari semakin terpojok. Ibunya masih dalam proses hukum, Bagas bangkrut dan dirinya sendiri kehilangan status. Uang tabungannya menipis, dan ia bahkan harus menjual perhiasan untuk bertahan hidup. Namun rasa cintanya pada Ardi atau mungkin rasa bersalah bercampur dengan obsesi belum padam. Aku harus kembali padanya. Aku harus merebut hatinya lagi, apapun caranya. Suatu malam, Lestari menemui Bagas yang kini hidup berantakan. Di apartemen kecil yang berantakan, mereka berdebat sengit. Bagas, aku tidak bisa terus seperti ini. Ardi, sudah terlalu jauh. Kalau dia menikah dengan Rani, aku benar-benar selesai. Bagas menyalakan rokok. Matanya merah karena stres. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dia punya segalanya, uang, kekuasaan, pengaruh. Kita cuma bayangan masa lalunya. Lestari menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita buat dia kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Bagas menoleh, kaget. Maksudmu? Lestari menunduk. Suaranya bergetar. Kalau aku tidak bisa memilikinya, lebih baik dia jatuh. Aku rela melakukan apapun, bahkan hal paling gila sekalipun. Beberapa hari kemudian, Lestari diam-diam mengikuti Ardi yang sedang menghadiri peresmian proyek baru. Ia menyamar dengan pakaian sederhana, topi, dan masker. Dari kejauhan, ia memperhatikan Ardi berjalan bersama Rani. Wajah Ardi terlihat lebih tenang ketika bersama gadis itu, sesuatu yang membuat hati Lestari terbakar. Ternyata, dia benar-benar memilih Rani. Bukan aku, gumamnya dengan suara parau. Tangannya gemetar saat menggenggam botol kecil berisi cairan berbahaya yang ia bawa. Rencana gilanya mulai terbayang. Ia akan mencelakai Rani di depan umum agar Ardi kembali hancur. Saat acara hampir selesai, Rani berjalan keluar bersama beberapa relawan yayasan. Lestari yang sudah menunggu di sisi jalan melangkah cepat, hendak menumpahkan isi botol itu ke arah Rani. Namun, sebelum sempat melakukannya, sebuah tangan kuat menarik lengannya. Botol itu jatuh ke tanah dan pecah. Cairan berasap keluar. Lestari, suara tegas itu menggema. Ardi berdiri di depannya, wajahnya penuh amarah. Apa yang kamu lakukan? Kerumunan terkejut. Beberapa orang berteriak, dan pengawal langsung mengamankan lokasi. Lestari menangis, lututnya lemas. Ardi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku hanya ingin kau kembali. Aku menyesal. Aku rela melakukan apa saja. Tolong jangan tinggalkan aku. Ardi menatapnya dengan mata berapi. Kamu gila, Lestari. Kamu hampir melukai orang yang tidak bersalah. Kamu sudah jauh melampaui batas. Rani berdiri di samping, terkejut tapi tetap tenang. Ia menatap Lestari dengan iba, bukan kebencian. Lestari, kalau kamu benar-benar mencintai Ardi, kamu tidak akan menghancurkan hidupnya seperti ini. Ucapnya lembut. Lestari menutup wajahnya dengan kedua tangan.
menangis histeris. Insiden itu membuat posisi Lestari makin hancur. Publik tahu ia mencoba melakukan tindakan berbahaya, dan reputasinya jatuh ke titik terendah. Sementara itu, Kalista masih berusaha bangkit dari kehancuran namanya. Tapi semakin sadar bahwa hatinya tidak pernah bisa menandingi ketulusan Rani dan Ardi. Meski berhasil menggagalkan niat jahat Lestari, mulai menyadari bahwa dendamnya justru menyeret semua orang ke jurang. Ia harus segera menentukan arah akan terus hidup dengan amarah, atau membuka hati untuk masa depan yang baru. Malam itu, setelah insiden yang melibatkan Lestari, Ardi duduk sendirian di balkon rumah besar keluarga Ardiansyah. Angin malam berhembus pelan, tapi pikirannya justru bergejolak. Kenapa semua ini harus terjadi? Bisiknya lirih. Bayangan wajah Amira, putrinya, kembali menghantui. Rasa kehilangan itu tak pernah hilang. Ia sudah membalas dendam pada Lestari, Bagas dan keluarganya. Ia sudah menjatuhkan Kalista yang penuh ambisi. Namun, entah mengapa, hatinya masih terasa kosong. Kakeknya, Tuan Surya, mendekati dengan langkah pelan. Pria tua itu duduk di sampingnya, menatap cucunya dengan penuh kasih. Ardi, kamu sudah melalui banyak hal. Tapi ingat, hidup ini bukan hanya tentang membalas dendam. Kalau terus membiarkan dirimu dikendalikan oleh amarah, kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Ardi menunduk. Tapi, Kek, aku tidak bisa melupakan Amira. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Tuan Surya menepuk bahu cucunya. Amira pasti ingin ayahnya hidup dengan baik, bukan terus terjebak dalam masa lalu. Kamu masih punya kesempatan untuk membangun masa depan, Ardi. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia mulai berpikir, mungkin benar sudah saatnya berhenti menoleh ke belakang. Di sisi lain, Rani menunjukkan keteguhan hatinya. Meski sempat terancam oleh Lestari, ia tetap tenang dan tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Suatu sore, ia mendatangi Ardi di kantornya. Ardi, katanya lembut, aku tahu kamu masih diliputi luka, tapi percayalah, hidup ini masih punya banyak hal indah. Jangan biarkan dendam membuatmu kehilangan semua itu. Ardi menatap matanya. Ada ketulusan yang tulus dan murni, sesuatu yang tidak pernah ia lihat di Lestari atau Kalista. Hatinya yang keras perlahan mulai melunak. Sementara itu, Lestari resmi ditangkap karena percobaan penyerangan terhadap Rani. Berita itu menghiasi media, membuat reputasinya benar-benar hancur. Di ruang tahanan, ia menangis setiap malam. Ardi, aku hanya ingin kau kembali padaku. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Namun tangisan itu tidak lagi menggugah hati Ardi. Yang tersisa hanyalah penyesalan dalam dirinya sendiri. Kalista juga merasakan pahitnya kejatuhan. Ia kehilangan banyak rekan bisnis dan sahabat. Tapi ia tidak menyerah. Aku harus berdiri lagi. Kalau tidak untuk diriku, maka untuk membuktikan bahwa aku bukan hanya wanita ambisius yang gagal. Namun, dalam lubuk hatinya, ia sadar hubungannya dengan Ardi sudah berakhir. Ia hanya bisa menghela napas panjang setiap kali melihat foto-foto lama mereka. Ardi mengadakan perjalanan singkat ke makam Amira. Ia membawa bunga kesukaan putrinya dan duduk lama di samping nisan kecil itu. Amira, ayah rindu sekali. Ayah sudah membalaskan sakit hatimu. Tapi sekarang, ayah lelah. Apa ayah boleh melanjutkan hidup tanpa merasa bersalah padamu? Seakan menjawab, angin berhembus lembut, membuat kelopak bunga beterbangan. Ardi menutup mata, merasa putrinya mengerti. Di sanalah ia memutuskan. Sudah saatnya berhenti hidup dalam beang-beang dendam. Beberapa minggu kemudian, Ardi mulai aktif membantu Rani dalam kegiatan sosial. Ia menemukan kedamaian baru ketika melihat anak-anak yatim tersenyum, atau ketika mendengar tawa riang orang-orang yang dibantu.
Rasanya, inilah yang sebenarnya penting. Pikirnya, Rani tersenyum melihat perubahan itu. Aku senang, kamu akhirnya menemukan jalanmu. Ardi, Amira pasti bangga padamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi tersenyum tulus. Meski masa lalunya penuh luka, Ardi mulai menemukan arti hidup yang baru. Ia berada di persimpangan. Tapi kali ini, ia memilih jalan harapan, bukan dendam. Namun, jalan ke depan tidak akan mudah. Masih ada sisa intrik, masih ada orang-orang yang tidak rela melihatnya bahagia. Tapi Ardi yakin, dengan keteguhan hati dan orang-orang yang tulus di sisinya, ia bisa melewati segalanya. Matahari pagi menyinari halaman rumah besar keluarga Ardiansyah. Burung-burung berkicau seakan menyambut babak baru dalam hidup Ardi. Setelah melewati badai panjang, hari ini terasa berbeda, lebih ringan, lebih penuh harapan. Ardi berdiri di depan cermin, mengenakan setelan sederhana berwarna abu-abu. Tidak seperti dulu yang sering tampil dengan pakaian mewah, kini ia lebih memilih kesederhanaan. Inilah aku yang sebenarnya, gumamnya sambil tersenyum tipis. Hari itu, yayasan sosial yang ia dirikan bersama Rani resmi dibuka. Ratusan anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu hadir. Aula besar dipenuhi hiasan bunga putih dan lampu hangat, menciptakan suasana penuh kedamaian. Ardi berdiri di podium, suaranya mantap, meski penuh emosi. Dulu, aku pernah kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Luka itu hampir menghancurkanku, tapi dari luka itu, aku belajar hidup ini bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang memberi arti. Yayasan ini adalah persembahanku untuk putriku, Amira. Semoga setiap senyuman anak-anak di sini menjadi doa untuknya di alam sana. Suara tepuk tangan menggema, banyak mata yang berkaca-kaca. Setelah pidato Rani mendekat, ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit, wajahnya berseri. Amira pasti bangga padamu, Ardi, katanya lembut. Ardi menoleh, menatap mata Rani yang jernih. Aku tak akan bisa melakukannya tanpa kamu, Rani. Kamu yang membuatku percaya bahwa hidup masih pantas dijalani. Mereka tersenyum satu sama lain. Sebuah kehangatan yang tulus tanpa pretensi. Sementara itu, di balik jeruji besi, Lestari termenung sendirian. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tak lagi menjadi wanita sombong yang dulu selalu merendahkan Ardi. Aku hancur karena kesalahanku sendiri, bisiknya lirih. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Ardi kini melangkah jauh, meninggalkan bayangannya di masa lalu. Kelista pun perlahan bangkit. Meski tidak lagi dekat dengan Ardi, ia menemukan jalannya sendiri. Ia membangun bisnis kecil tanpa bergantung pada nama besar, mencoba memperbaiki citra dan dirinya. Dalam hati ia berbisik, mungkin aku memang tidak ditakdirkan bersanding dengan Ardi, tapi aku bisa belajar dari kesalahanku dan menjadi lebih baik. Bagas, yang dulu merasa hebat, kini hidup sederhana. Bisnisnya bangkrut, rekan-rekan menjauh, dan ia harus memulai dari nol. Ironisnya, ia akhirnya bekerja sebagai sopir di perusahaan kecil nasib yang jauh dari ambisinya dulu. Ia sering termenung, menyesali semua pilihan yang pernah ia buat. Kalau saja aku tidak serakah, mungkin semuanya akan berbeda. Beberapa bulan kemudian, Ardi kembali ke makam Amira. Ia membawa bunga segar dan duduk lama di sana. Amira, ayah sudah berusaha menjalani hidup dengan baik. Ayah tidak lagi dikuasai amarah. Semoga kamu tenang di sana, nak. Hembusan angin lembut menyapu wajahnya, membuat hatinya damai. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Amira, Ardi benar-benar bisa tersenyum ikhlas. Di akhir hari, Ardi dan Rani berjalan berdampingan keluar dari gedung yayasan. Anak-anak berlari riang di sekitar mereka, tawa mereka memenuhi udara. Ini baru permulaan,
kata Rani. Ardi mengangguk. Ya, masa lalu akan selalu menjadi bagian dari kita. Tapi masa depanlah yang harus kita perjuangkan. Mereka melangkah ke depan bersama, bukan lagi dengan beban dendam, tapi dengan harapan baru. Kehidupan memang tidak pernah mudah. Kadang kita jatuh, dikhianati, kehilangan, bahkan hancur. Tapi dari semua itu, selalu ada pilihan, terus terperangkap dalam luka, atau bangkit dan menemukan cahaya baru. Ardi memilih yang kedua, dan dari pilihannya itu, ia akhirnya menemukan arti sejati dari kekuatan, bukan dari kekayaan atau balas dendam, melainkan dari hati yang berani memaafkan dan mencintai kembali.